Halo, kembali lagi dengan saya, Bapak Zardafa Alfarisi nih di mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Bagaimana adik-adik kelas 8 SMP Lab School? Apakah sehat? Semoga sehat selalu ya dan selalu bahagia. Hari ini kita akan membahas apa sih, Pak? Nah, hari ini kita akan membahas bab 3 poin C ya, atau sub C, yakni jenis dan tata urutan perundangan. Kemarin kan kita udah bahas ya tentang prinsip dalam tata urutan perundangan. Kayak ada prinsipnya, ada 3 ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas yakni satu persatu nih jenis dari perundangan di Indonesia. Jenisnya gitu ya dalam tata perundangan. Nah, apa saja sih Pak jenis perundangan di Indonesia? Kita tahu nih secara hierarki ya. Yang pertama paling atas yakni konstitusi kita ya. Yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR ya atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian di bawahnya lagi ada undang-undang dan atau perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya ada lagi nih, PP. Ya, apa itu PP ya? Apakah pendidikan Pancasila? Oh, bukan. PP itu peraturan pemerintah. Kemudian di bawahnya ada lagi, yakni Perpres atau peraturan presiden. Dan yang paling ya hierarki yang paling bukan rendah ya maksudnya di bawah gitu ya yang paling rinci seringkali ya karena kita kan menganut sistem desentralisasi adik-adik tahu ya yakni ada yang namanya pemerintah daerah maka ada peraturan daerahnya gitu. Lanjut kita bahas yang pertama dulu yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau konstitusi negara kita ya. Apa sih Pak? Bapak bacakan nih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang berisi, lihat ya adik-adik, dasar hukum dan prinsip negara. Oke, Bapak kemarin udah bahas tentang cita-cita bangsa dan sebagainya ya dalam konstitusi. Yang mengatur struktur pemerintahan. Misalkan apa sih pemerintahan kita berciri apa Pak? Republik ya. Kemudian negara kita adalah negara hukum misalkan kan apa yang diatur tuh kayak gitu-gitu gitu. Yang mendasar gitu ya. Kemudian apalagi Pak yang diatur? Tentang hak asasi manusia nih ya. Hak-hak kita, misalkan hak untuk hidup gitu ya. Mengemukakan pendapat ya. Kemudian berkembang biak nih termasuk bahkan reproduksi gitu, berketurunan. Itu juga dijamin di konstitusi gitu ya. Kemudian dan kewajiban warga negara atau kewajibannya apa saja gitu ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 adalah norma hukum tertinggi ya, paling tinggi ya dalam struktur hukum kita, gitu ya. Nilai hukumnya gitu ya, sangat tinggi sekali. Yang mengatur seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, terus pembuatannya gimana, Pak? Oke. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar kita dibuat oleh ayo jangan lupa ya, di bab 2 kita udah bahas nih tentang konstitusi ya. Singkat gitu. Sejarahnya yakni dibuat oleh BPUPK. Kemudian ditetapkan oleh PPKI pasca satu hari setelah kemerdekaan gitu ya. Pasca satu hari kemerdekaan. Tanggal 18 Agustus gitu. Nah, kemudian kita juga kemarin membahasnya tentang amandemen gitu ya bahwa dunia ini lagi-lagi sifatnya itu dinamis. Banyak sekali perubahan yang terjadi dan ya begitu mendadak tiba-tiba gitu ya. Dunia itu tidak seperti permainan game ya yang punya algoritma yang sudah ditentukan. Dunia ini lebih fleksibel, dinamis dan seringkali tidak terduga gitu ya, aneh dan absurd gitu ya. Maka kita mengenal yang namanya amandemen untuk mengubah atau katakanlah ya memberikan sebuah fleksibilitas dalam undang-undang dasar gitu. Jadi kayak undang-undang dasar pun ngikutin zaman, boleh untuk diubah gitu ya. Gitu ya, oleh lembaga MPR yang keanggotaannya terdiri dari DPR dan DPD. Gitu ya. Oke, ulangi lagi. Oleh MPR yang keanggotaannya terdiri dari DPR dan DPD gitu ya. Nah, proses amandemen nih kita bahas. Kayak gimana sih Pak proses amandemen atau pengubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar? Nih, pembentukan Undang-Undang Dasar dilakukan oleh anggota DPR, satu itu ya. Oleh anggota MPR. Kemudian
Proses perubahan atau amandemen gitu ya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara anggota MPR dengan syarat khusus yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi menarik ya. Adik-adik kalau baca Undang-Undang Dasar nih ya, bukan pembukaannya ya, tapi coba baca batang tubuhnya atau pasal-pasalnya gitu ya. Di sana hebatnya dan canggihnya gitu ya, Undang-Undang Dasar telah mendesain dirinya sendiri gitu, untuk bagaimana cara dia bisa diubah gitu, ngerti nggak sih? Jadi gini, kalau adik-adik punya perjanjian gitu ya, saya berjanji bahwa saya akan makan 2 kali sehari, makan makanan bergizi, dengan syarat nah jadi kayak Undang-Undang Dasar itu sudah membuat gitu syarat-syaratnya untuk diubah dalam dirinya sendiri gitu. Keren ya, luar biasa gitu. Nah, kemudian amandemen atau perubahan memerlukan persetujuan minimal nih, minimalnya berapa, Pak? 2/3 suara anggota MPR gitu ya. Jadi sangat sulit sebenarnya amandemen itu terjadi ya. Jadi kayak nggak bisa sefleksibel itu karena syaratnya tuh sangat banyak sekali gitu adik-adik. Gitu ya. Lanjut, kita ke ketetapan MPR atau TAP MPR nih, Pak. Ketetapan MPR. Apa sih ketetapan MPR itu? Ketetapan MPR adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh MPR untuk mengatur hal-hal penting yang menyangkut kehidupan negara, terutama yang berkaitan dengan perubahan konstitusi, pemilihan umum, dan hal-hal penting lainnya. Ketetapan MPR memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang dalam hierarki perundangan. Ya, kebayang ya kemarin kita sudah bahas gitu ya tentang hierarkinya. Jadi udah kebayang lah MPR itu ada di mana. Yakni di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas undang-undang. Gitu ya. Siapa yang membuat, Pak? Pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar gitu ya, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2000 ya. 2000 tahun 99, 2000, 2001 gitu ya. 2002 juga. Nah, TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri yang merupakan lembaga tertinggi negara. Adik-adik dulu gitu ya sebelum amandemen, sebelum kejatuhan Presiden Soeharto ya, sebelum presiden kedua kita mundur gitu ya. Dan nanti kan ada amandemen setelahnya 4 tahun berikutnya gitu ya. Itu MPR ini lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu ya. Itu adalah lembaga tertinggi negara, bahkan lebih tinggi daripada presiden gitu, posisinya gitu ya. Sehingga dia bisa mengeluarkan yang namanya ketetapan MPR. Gitu. Itu sangat kuat sekali gitu ya. Lebih kuat bahkan daripada undang-undang yang nanti akan kita bahas gitu ya. Saat itu, saat masa Orde Baru. Kok bisa gitu ya, Pak? Jadi kayak ada lembaga yang tertinggi gitu. Nah, ya itu kan sebelum amandemen sehingga nanti kita melihat bahwa ketetapan MPR ini sepertinya menghasilkan sebuah ketidakefektifan dalam sistem hukum bangsa kita. Sehingga nanti dalam amandemen MPR ketetapan MPR itu tidak bisa dibuat lagi oleh MPR. Sementara ketetapan MPR yang sudah dibuat gitu ya, yang dulu saat Orde Baru dibuat itu masih berlaku sampai saat ini. Tetapi sekarang MPR sudah nggak bisa nih bikin TAP MPR karena dia sudah menjadi lembaga yang setara ada ya, sejajar dengan lembaga lainnya dalam itu loh dalam dalam apa? Trias politika apa? Ingat gak trias politika apa? Ada lembaga eksekutif yakni presiden, wakil presiden, dan para menteri gitu ya. Kemudian ada lembaga legislatif yakni apa? DPR gitu ya. DPD. Kemudian MPR. Ada lembaga yudikatif, para hakim ya, para profesor yakni MK, MA, dan KY gitu. Jadi kayak udah jadi setara setelah pasca amandemen. Gitu ya. Jadi sekarang ingat adik-adik ya, TAP MPR sudah tidak bisa dibikin lagi. Tetapi TAP MPR yang dulu gitu ya, masih diakui gitu ya, sebelum ada peraturan yang mematikan TAP MPR yang dulu-dulu itu gitu. Jadi kayak yang dulu-dulu masih diakui sampai sekarang. Lanjut, gimana Pak cara membuat TAP MPR saat itu gitu ya, saat zaman Orde Baru? Nah, TAP MPR dibuat melalui proses musyawarah dan mufakat antara seluruh anggota MPR gitu ya. Kemudian, proses pembuatan TAP MPR berkaitan dengan hal-hal strategis dan berpengaruh besar bagi negara, seperti perubahan Undang-Undang Dasar gitu ya, pengaturan sistem pemerintahan dan dasar negara. Oh, jadi sangat kuat sekali gitu ya TAP MPR itu ya. Terus untuk perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945,
Tap MPR diperlukan ya untuk mengamandemen atau hal-hal khusus yang perlu diputuskan oleh MPR. Jadi adik-adik, MPR itu ya dulu di masa Presiden Soeharto ya, di Orde Baru gitu ya, adalah lembaga yang sangat kuat, berpengaruh. Ini Bapak akan berikan saja pengetahuan yang benar kepada adik-adik ya. Sehingga dulu gitu ya, sangat sulit ya untuk katakanlah memecah kebuntuan dari dominasi MPR ini. Yang mana MPR ini diisi oleh siapa ya coba zaman Orde Baru? Ya betul, oleh orang-orangnya Golkar ya. Golkar itu dulu bukan partai ya, mereka tidak mau disebut partai, mereka ingin disebut sebagai golongan karya ya. Dan juga apa? Bapak akan bilang saja di sini langsung. Dan juga ABRI ya, tentara seringkali dan polisi saat itu masih bersatu. Dan dominasi mereka itu sangat kuat ya. Kemudian presiden itu bisa dipilih terus tanpa batas pemilihan sehingga Bapak Soeharto yang terhormat, yang kita hormati tentu sebagai presiden kita ya dulu ya, itu berkuasa sampai berapa tahun? 32 tahun ya. Luar biasa lama sekali ya. Hingga akhirnya nanti akan terjadi tahun 98 reformasi dan nanti setelahnya adalah amandemen gitu ya. Jadi salah satu kenapa dulu Bapak Soeharto, Presiden Soeharto bisa berkuasa selama itu gitu ya. Dan ya cukup sulit untuk dikoreksi ya. Dan demokrasi kita katakanlah menurun saat itu ya karena apa? Salah satunya ini karena MPR itu menjadi lembaga yang mendominasi. Kan kita harus berpikir kritis. Apakah jika ada yang mendominasi, apakah dia baik atau jahat? Gitu. Atau apakah dia jangan baik jahat ya mungkin apakah dia berkepentingan untuk rakyat atau tidak kan gitu. Lanjut sekarang ke undang-undang. Balik lagi ke masa ini ya. Undang-undang Pak, kayak sering dengar ya Pak, undang-undang itu apa Pak? Nah, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu banyak ya. Nah, kalau undang-undang yang mana nih? Yakni lembaga DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Bersama dengan siapa nih? Yang paling penting dalam struktur kekuasaan bangsa kita yakni presiden ya. Untuk mengatur hal-hal yang teknis dan mendetail terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ya, yang membuat ya presiden dan DPR bersama gitu ya. Proses pembuatannya Pak saat ini gimana? Rancangan undang-undang RUU gitu ya dapat diajukan oleh presiden atau anggota DPR. RUU itu kayak ya draft ya kayak Bapak ingin bilangnya apa ya? Adik-adik pernah bikin nggak kalau misal mau liburan ada rencananya gitu ya, rancangan rencana liburan. Itu kan siapapun yang boleh mengajukan gitu kan, boleh anaknya, boleh bapaknya, atau mungkin boleh oleh ibunya misalkan ya, atau kakaknya, atau adik-adik misal, diajukan ya gitu ya. Nah ini sama DPR juga punya yang namanya rancangan undang-undang gitu ya. Undang-undang itu dibuat melalui pertama ada mekanismenya perancangan ya, yang bisa dibuat oleh presiden dan atau gitu ya, atau DPR. Nah, kemudian nanti si rancangan ini ya, rancangan undang-undang ini dibahas dalam rapat-rapat komisi dan panitia kerja DPR. Kemudian diparipurnakan untuk mendapatkan persetujuan, gitu ya. Kita balik lagi, yang membuatnya atau yang menetapkannya tentu kan DPR dan presiden. Maka nanti akan dibahas gitu ya. Rancangan ini misalkan presiden ingin mengajukan sebuah undang-undang. Nah, undang-undang ini harus dibahas, dikaji gitu ya. Di sebuah forum diskusi lah, Bapak ingin sederhanakan saja gitu ya. Yang isinya ada komisi-komisi di DPR. Komisi itu apa Pak? Nanti di SMA adik-adik akan belajar. Komisi DPR ada apa saja gitu ya. Nah, untuk mendapatkan apa? Kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari DPR tentunya gitu, misalkan ya, misalkan para fraksi di DPR setuju, kemudian presiden juga kalau misalkan yang mengajukan rancangannya DPR gitu ya, presiden juga ya oke lah gitu ya. Maka RUU ini ditandatangani oleh kedua belah pihak gitu ya, oleh presiden terutama ya, untuk disahkan menjadi undang-undang gitu. Oke, jadi mulai kebayang ya, ada rancangan rancangan undang-undang yang bisa diajukan oleh DPR maupun presiden, kemudian dibahas bersama nih ya oleh mereka gitu ya, oleh presiden dan jajarannya, juga oleh DPR dan anggotanya gitu ya, sampai nanti ditetapkan oleh presiden dan DPR gitu ya. Biasanya kalau tidak salah yang menandatangani itu presiden dan juga ketua DPR kalau tidak salah. Tolong koreksi Bapak ya. Nah, lantas bagaimana dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Pak? Ini kan setara atau sejajar
dalam hierarki tata urutan perundangan sejajar dengan undang-undang gitu ya. Nah, Perpu itu gimana? Nah, Perpu ini atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden dalam keadaan mendesak dan memerlukan penanganan segera yang mengatur hal-hal yang biasanya diatur dalam undang-undang. Gitu ya, misalkan undang-undang ini kalau dalam kondisi tenang bisa dibuat ya. Prosesnya cukup lama adik-adik. Misalkan undang-undang tentang misalkan apa ya? Tentang misalkan batas minimal gaji misal. Ya, kondisi negara sedang aman, damai, tentram. Bisa tuh dibuat misalkan 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Dengan mekanisme yang demokratis, diatur dengan sedemikian rupa gitu ya, semua perwakilan rakyat bisa bicara kan gitu ya. Sangat demokratis sekali. Tetapi bagaimana jika ada suatu kondisi yang darurat? Misalkan peperangan gitu ya, atau wabah gitu ya, yang kita tahu bahwa seringkali hal-hal demikian itu terjadi begitu cepat gitu ya. Maka di sini ada yang namanya mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jika terjadi sesuatu yang mendesak gitu ya, maka presiden bisa membuat perpu nih. Wah, keren ya. Siapa yang membuatnya? Tentu presiden. Tetapi sekali lagi dalam proses pembuatannya DPR juga harus dilibatkan. Walaupun waktunya ini cepat nih ya. Nih, Bapak akan bacakan ya proses pembuatannya. Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dikeluarkan langsung oleh presiden tanpa melalui DPR dalam keadaan tertentu ya, biasanya keadaan genting yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Kemudian setelah diterbitkan gitu ya, terbit nih ya. Perpu ini harus mendapatkan persetujuan DPR dalam waktu 30 hari setelah dikeluarkan gitu ya. Oke. Nah, kalau nggak disetujui gimana, Pak? Gitu ya. Nah, Perpu ini bisa dibatalkan adik-adik. Kalau dan dapat dibatalkan atau dijadikan undang-undang jika tidak disetujui oleh DPR gitu. Jadi DPR masih masih bisa katakanlah menolak gitu ya atau membatalkan. Gitu. Tetapi seringkali ya memang seringkali ya Bapak lihat nih ya misalkan Perpu saat kita Covid kemarin gitu ya. Seringkali kalau misalkan Perpu ini digunakan ya dalam kesempatan yang memang benar gitu ya. Seringkali ya Bapak lihat gitu ya, pasti DPR juga menyetujui gitu ya, dalam waktu pas setelah 3 hari dari terbitnya Perpu ini gitu. Itu ya jadi sistem hukum itu memang rumit dan kompleks adik-adik. Tetapi lagi-lagi hukum itu kan dibuat untuk kepentingan manusia gitu ya. Jadi ya tentu fleksibel dalam kehidupan ini. Lanjut peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nih ya di bawah berarti kan di bawah posisinya itu di bawah Undang-Undang Dasar, di bawah TAP MPR, di bawah undang-undang dan Perpu gitu ya. Nah, apa sih Pak peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden ya, dan jajarannya tentu ya. Oh ya, tapi sebelum ini Bapak ingin tanya dulu nih. Apa yang disebut dengan pemerintah? Apakah tukang perintah? Betul. Pemerintah itu adalah lembaga eksekutif sebenarnya, yakni presiden dan para pembantu-pembantunya ya, menteri-menteri gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau kepala daerah mungkin ya nanti ya akan disebutkan. Jadi seringkali pemerintah yang dimaksud dalam PP ini adalah pemerintahnya yakni presiden, wakil presiden dan para menteri. Lanjut lagi lah, kita bahas ke definisi PP. Peraturan pemerintah itu peraturan dikeluarkan oleh presiden gitu ya dan jajarannya gitu ya, pemerintah ya, untuk melaksanakan undang-undang dengan tujuan memberikan petunjuk teknis atau rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang-undang. Adik-adik Bapak kemarin sudah menjelaskan ya, bahwa peraturan itu semakin ke atas, semakin tinggi, semakin abstrak. Isinya mimpi-mimpi gitu ya. Nah, semakin ke bawah gitu ya dalam hierarki perundangan akan semakin mendetail. Itulah fungsi aturan gitu. Nah, PP ini adalah untuk mendetailkan lagi gitu. Apa yang diatur dalam undang-undang. Misalkan dalam undang-undang gini, misalnya Bapak mikir dulu, misalkan pemerintah ini harus dalam undang nih, dalam undang-undang nomor sekian terkait pengeluaran negara gitu ya, negara harus mengeluarkan sekitar kurang lebih 20 persen dari 100% anggaran untuk pendidikan, misalkan begitu ya, misalkan begitu dalam undang-undang misalkan. Nah, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Itu ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Misalnya 20% ini buat apa aja. Nah, kayak gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, siapa yang membuat? Tentu presiden, dan proses pembuatannya tuh PP itu atau peraturan pemerintah disusun dan ditetapkan oleh presiden dan jajarannya gitu ya. Setelah undang-undang disahkan. Kemudian proses pembuatannya melalui konsultasi dengan berbagai kementerian terkait. Misal kalau mau bahas tentang misalkan apa ya, KTP misalnya tentu kan dengan Menseknek kan. Masih ada nggak sih Menteri Sekretaris Negara misalnya? Atau misalkan tentang energi, ya, ya. Misalkan kalau tentang yang apa lagi misalnya, tentang militer, ke Menteri Pertahanan kan gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian PP dapat diberlakukan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang. Lanjut Pak, apakah PP sudah mendetail gitu ya? Sepertinya harus ada lagi yang lebih mendetail. Dan seringkali fungsinya mungkin berbeda saja gitu ya. Yakni peraturan presiden. Apa Pak bedanya Perpres dengan PP? Nah, nanti kita akan bahas ya. Perpres ini peraturan yang dikeluarkan oleh presiden untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut mengenai hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan yang lebih tinggi. Misalkan, kan setelah keluar undang-undang, PP itu otomatis bakal dikeluarkan juga gitu ya untuk mendetailkan undang-undang itu. Tetapi kalau misalkan tidak diatur dalam PP, maka diatur dalam ini Perpres gitu ya. Jadi sekedar ya sekedar menjadi sebuah mekanisme pembantu ya, alternatif ya. Perpres itu ya. Nah, yang membuat Perpres itu presiden, dan cara membuatnya yakni Perpres itu dibuat misalkan oleh presiden ya untuk mengatur masalah yang sifatnya lebih teknis misal dan administratif dalam lingkup pemerintahan. Nah, proses pembuatannya itu lebih fleksibel lagi bahkan daripada PP ya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan administratif negara. Lanjut Pak ke peraturan yang paling bawah ya di dalam hierarki, yakni peraturan daerah atau Perda. Bentar ya, kita tahu bahwa negara kita itu bukan menganut sistem sentralisasi seperti masa Orde Baru, di mana apa-apa harus minta persetujuan presiden gitu ya. Nah, sekarang ya ada kita itu menganut yang namanya desentralisasi. Desentral. Jadi kayak kekuasaan itu tidak berpusat di ibu kota, di istana negara gitu ya, atau di kepala presiden saja. Tetapi juga kekuasaan itu didistribusikan untuk menjamin lebih banyak demokratisasi gitu ya. Semua orang bisa merepresentasikan daerahnya masing-masing dan sebagainya gitu. Nah, pengertian dari Perda atau peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, gitu ya, DPRD bersama dengan kepala daerah. Bisa bisa gubernur gitu ya, atau kepala daerah provinsi, atau bupati dan wali kota gitu ya untuk kabupaten dan kota. Nah, untuk apa Pak? Untuk mengatur hal-hal yang berlaku di tingkat daerah atau provinsi dan kabupaten kota. Siapa yang membuat? Oh, bentar. Ini kenapa Pak gambarnya Pak Anies Baswedan? Nah, misalkan Bapak ini orang Jakarta nih. Nah, maka nanti kalau misalkan Provinsi Jakarta misalkan mau membuat misalkan jembatan layang gitu ya. Maka kan harus ada peraturannya. Apakah harus selalu melalui mekanisme pusat? Enggak. Kalau misalkan uangnya itu uang daerah gitu ya. Uang provinsi atau uang kota misalkan ya. Tentu ya menggunakan peraturan daerah untuk syarat administratifnya gitu ya. Ngerti ya adik-adik ya. Nah, Anies ini adalah misalkan Pak Anies ini adalah gubernur dulu ya, mantan gubernur Jakarta. Gitu. Nah, siapa sih yang membuat, Pak? Nah, tadi udah dibahas ya, DPRD dengan kepala daerah ya, bisa gubernur atau bupati wali kota. Proses pembuatannya. Nah, rancangan Perda diajukan oleh kepala daerah atau anggota DPRD. Satu itu ya. Nah, rancangan itu nanti dibahas dan disetujui dalam rapat antara DPRD dan kepala daerah. Hingga nanti disepakati nih. Dan Perda disahkan oleh kepala daerah dan juga biasanya ketua DPRD deh kayaknya. Dan dapat diberlakukan di daerah tersebut gitu ya. Misalkan di daerah Bogor, misal Kabupaten Bogor ya, tentu nanti yang buat itu bisa rancangan peraturan daerah misalkan rancangannya misalnya diajukan oleh kepala daerah nih misalkan, oleh bupatinya misalkan ya. Kemudian nanti dibahas mengundang orang-orang DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan nanti disepakati bersama gitu. Pak, kenapa sih Pak harus ada DPRD bukannya malah ribet Pak misal atau DPR gitu ya? Tentu ya memang nambah ribet memang. Tapi kan itu pada akhirnya kan negara kan dibuat untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat ya. Dan rakyat itu harus diwakilkan kan gitu. Diwakilkan oleh siapa? Oleh DPR. Itu di tingkat nasional. Dan oleh DPRD
di tingkat daerah gitu ya. Makanya kita nggak cuma milih presiden, tetapi kita juga milih wakil-wakil rakyat gitu. Untuk mewakilkan suara kita gitu. Itu untuk demokratisasi gitu ya. Walaupun memang terkadang makin ribet ya dan rumit gitu. Kalau misalkan nggak ada DPR sebenarnya gampang saja. Tetapi dalam sejarahnya gitu ya umat manusia itu seringkali kalau nggak demokrasi gitu ya, seringkali kita pemerintah itu jatuh menjadi korup gitu ya, menjadi jahat. Ya, karena tidak diawasi oleh rakyat itu sendiri. Padahal kan tujuannya dibentuk negara itu kan untuk kesejahteraan bersama ya, kesejahteraan manusia dalam negara itu. Oke, sekian, terima kasih. Semoga adik-adik sehat selalu ya. Dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.